Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ugi. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Video ini merupakan video part yang keenam. Nah, pada part yang keenam itu kita akan melakukan prediksi klasifikasi serta menghitung akurasi ketepatan prediksinya. Jadi, eh, ini dia. Jadi pada part ke-6 ini, kita pertama akan membentuk persamaan regresi logistik probabilitas. Nah, itu yang akan kita lakukan pertama. Yang kedua, kita coba memprediksi probabilitas seseorang mengalami sakit jantung itu berapa. Wih, keren. Kita bisa memprediksi. Ya. Yang ketiga, kita akan memprediksi apakah responden masuk ke dalam kelompok orang yang sakit jantung atau enggak. Yang keempat, kita tuh mau menghitung akurasi ketepatan prediksi pada model regresi logistik. Nah, ini dia. Jadi, dalam video ini kita akan bahas 4 ya. Nah, pada video part yang kelima, kita sudah uh, mendapatkan hasil ya. Seperti ini, kita itu sudah bisa melihat hasil dari parsial signifikan tesnya. Teman-teman yang belum nonton part 5 silakan nonton dari awal supaya nyambung gitu. Nah, sekarang kita akan ngebentuk persamaan regresi logistik probabilitas. Bagaimana cara ngebentuknya? Kita lihat nilai yang ada di kolom estimate. Di sini saya mau mengatur misalkan 5 angka di belakang koma. Ya. Jadi dari sini ini boleh kita copy aja misalkan ya. Kita pindahkan di sini. Nah, ini dia. Ini hasilnya seperti ini. Nah, persamaannya bisa kita bentuk seperti ini. Sudah ada di bukunya ya. Teman-teman bisa download e-booknya di website www.statkal.com. Ini bukunya tersedia, e-booknya. Nah, jadi persamaannya, tunggu saya besarin. Nah, ini persamaannya. Jadi kita tulis ulang dulu ya. Jadi persamaan probabilitasnya ya, membentuk persamaan regresi logistik probabilitas. Jadi di sini ada P itu kan. P ini P topi. P topi itu yang ini. Kan? Kemudian nah, seperti itu. Satu itu artinya dia itu mengalami kejadian sakit jantung ya. Terus sini ini ya, capek juga ngetiknya, langsung aja kita lihat di sini aja. Nah, seperti ini dia. Nah, ini dia. Jadi ini namanya, nah persamaan ini ya, persamaan ini namanya persamaan regresi logistik untuk menentukan estimasi probabilitas atau kemungkinan terjadinya penyakit jantung. Nah, seperti ini dia. Nah, sekarang dari mana nilai ini? Min 7,21365. Dari mana nilainya? Nilainya itu bisa dilihat dari sini. Ya. Nah, dari sini. Nah, ini dia. Di bagian estimate. Nih. Min 7,21365. Nah, itu kan. Di sini kan. Ini saya apa? Dari mana nih? 0,10639 dari mana? Dari sini. Nah, 0,10639 di situ. Jadi tunggu satu lagi. Untuk tingginya 0,00222 dari mana? Diambil dari sini. Nah, jadi persamaan regresi logistik untuk menentukan estimasi probabilitas terjadinya penyakit jantung bisa dilihat nilai-nilainya itu dilihat dari kolom estimate. Nah, kalau di SPSS sendiri, coba kita praktekkan sebentar ya. Praktekkan sebentar. Nah, di sini nilainya itu bisa dilihat di bagian B. Cuman kalau SPSS itu dia pembulatannya 3 angka di belakang koma. Ini dia. Jadi kalau mau melihat nilai sebenarnya ya tinggal diklik 2 kali aja seperti ini. Nah, ini kan panjang dia kan.
Cuman dia ngambil 3 angka di belakang koma, jadinya 0,106. Sama sih, masalah pembulatan aja. Paham ya? Jadi, teman-teman sudah tahu bagaimana cara ngebentuk persamaan probabilitasnya untuk regresi logistik. Jadi, itu diambil dari nilai yang ada di kolom estimate-nya. Tinggal dibuat seperti ini. Ini E itu Euler ya, bilangan Euler. Bilangan Euler. Seperti itu. Ya, nanti kita coba hitung. Jadi, teman-teman udah paham ya. Oke. Selanjutnya kita akan memprediksi ya. Memprediksi probabilitas responden mengalami sakit jantung. Nah, kalau kita lihat di sini misalkan nih. Misalkan nah ini yang ini ya. Ada seorang responden ya. Responden tersebut kita ketahui berat badannya 56,42 kg ya. Kemudian tinggi badannya itu 179,492. Oh, berat badannya tadi kilogram, tinggi badannya 179,492 cm. Nah, kira-kira berapa probabilitas orang ini akan mengalami sakit jantung? Nah, itu bisa kita prediksi dengan menggunakan persamaan regresi logistik probabilitas yang tadi. Oke, sekarang kita coba prediksi ya. Kita coba prediksinya dengan Excel aja. Jadi, pakai Excel. Seperti ini. Jadi di sini kita list dulu. Di sini ada konstannya. Konstanta gitu kan. Itu intercept, kemudian ada nilai koefisien regresi logistik dari berat badan, ya berat badan sama tinggi badan. Berapa nilai konstantanya? Kita bisa lihat di sini konstantanya nih, yang intercept min 7,21365. Oke, kita pindahkan di sini dulu aja. Oke, untuk berat badannya 0,10639. Oke, untuk tinggi badannya 0,00222. Kita pindahkan di sini. Nah, itu dia ya. Ini dapat seperti ini. Kemudian respondennya. Nah, kita tahu respondennya beratnya berapa. Misalkan kita tahu datanya ada berat badan, ya berat badan sama tinggi badan. Ya, misalkan nih ada responden tadi di contoh tadi berat badannya berapa ya? Berat badannya 56,42 kg. Terus di sini 56,42 kg nih responden pertama. Kemudian tingginya diketahui misalkan 179,492. Di sini. Nah, ini dia. Kita mau memprediksi probabilitas. Prediksi probabilitas mengalami sakit jantung. Nah, kira-kira orang yang nomor 1 ini berapa probabilitasnya? Kita akan memprediksi berapa probabilitas orang ini mengalami sakit jantung. Oh, keren kan? Oke. Sekarang kita hitung ya. Kita hitung pakai Excel sama dengan tunggu. Tadi kan sama dengan EXP. Kita pengen tahu. Nah, jadi E itu kan bilangan Euler ya. Bilangan Euler ya, itu didekati dengan bilangan 2,718282. Ini dia. Seperti ini. Jadi sekarang kita masukin. Kita mau hitung yang atas dulu. Nih yang atas, bagian atas dulu aja. Kita buat di sini bagian hitungan atas gitu. Ya. Jadi sama dengan eksponensial apa? Bilangan Euler-nya pangkat, gitu kan? Pangkat. Kemudian intercept-nya atau konstantanya. Ini buka kurung aja ya. Ini sampai sini. Intercept-nya yang mana? Yang ini. Intercept-nya. Kemudian ditambah berat badan ini dikali yang ini, tambah tinggi badan ini dikali yang tinggi ini.
Nah, dapatlah kita perhitungan yang atas. Yang atas tuh yang ini, yang atasnya. Sekarang tinggal dibagi, kita hitung yang bawah. Jadi yang bawah itu, hitungan bawah sama dengan yang 1, kan 1 ditambah, sama dengan 1 ditambah, ini kan ada 1, tambah yang atas. Nah, ini kan yang atas. Ya udah, tambah yang atas. Nah, dapatlah ini. Nah, jadi probabilitasnya berapa? Ya udah tinggal kita bagi sama dengan yang atas bagi yang bawah. Nah, itu dia. Wih. Jadi, kita sekarang tahu. Jadi, kita buat kalimatnya. Jadi, responden dengan berat badan 56,42 kg dan tinggi badan 179,492 kg diprediksi probabilitas mengalami sakit jantung adalah 0,307. Ya, itulah dia pembulatan. Jadi, kita bisa memprediksi. Jadi, ketika ada responden dengan berat badan 56,42 kg, tinggi badannya 179,492 kg, kok tinggi badan kilogram? Sorry, sentimeter. Ulang. Ketika ada responden dengan berat badannya 56,42 kg, tinggi badannya 179,492 cm, diprediksi probabilitas mengalami sakit jantung adalah 0,307. Nah, itu dia. Nilai probabilitas itu dia berkisar dari 0 sampai 1. Nggak pernah dia lebih dari 1 tuh nggak pernah. Nggak pernah nilai probabilitas itu minus, nggak pernah. Tuh, ingat ya. Oke. Jadi, kita udah bisa memprediksi. Kemudian, kita bisa prediksi lagi. Prediksi mengalami sakit apa ya? Prediksi mengalami sakit jantung atau tidak. Nah, itu dia. Atau masuk ke dalam kelompok orang yang sakit jantung atau tidak. Nah, biasanya itu patokannya itu 0,5. Kalau nilai probabilitasnya lebih besar daripada 0,5, maka dia diprediksi mengalami sakit jantung. Kalau nilai probabilitasnya lebih kecil daripada 0,5, maka diprediksi masuk ke dalam kelompok tidak sakit jantung. Kita lihat, orang nomor 1 ternyata probabilitas mengalami sakit jantungnya itu kan 0,307. Masih di bawah 0,5. Maka diprediksi dia masuk ke dalam kelompok tidak mengalami sakit jantung. Wih, keren. Nah, itu salah satu kegunaan regresi logistik, kita tuh bisa memprediksi. Prediksi probabilitasnya, memprediksi juga memprediksi juga dia masuk ke dalam kelompok yang mana. Seperti itu. Oke, kita coba prediksi ya, sekali lagi ya. Oke, kan? Nih, misalkan nih. Ini kalimatnya udah ada di sini sih. Jadi teman-teman bisa baca sendiri ya. Nah, misalkan nih, ada responden ya. Responden ini responden berat badannya diketahui 73,45 kg ya. Tinggi badannya 171,483. Nah, kita memprediksi orang ini berapa probabilitasnya mengalami sakit jantung. Kita langsung pindahkan aja di sini. Sini. Jadi di sini responden kedua ya. Kita tahu berat badannya ini dia 73. Ini di sini. Sebenarnya langsung bisa kita ganti dari di sini langsung kita ganti kalau mau secara langsung 73,45 gitu kan. Di sini 171.483. Nah, langsung dihitung dia secara otomatis berubah. Nah, jadi ketika jadi di sini kita buat kalimatnya, responden dengan berat badan 73,45 kg dan tinggi badan 171,483
3 cm. Diprediksi probabilitas mengalami sakit jantung adalah, jadi prediksi probabilitas mengalami sakit jantungnya itu 0,727. Ya, lumayan besar juga nih, ya, lumayan tinggi juga probabilitasnya mengalami sakit jantung 0,7. Karena dia sudah di atas 0,5, ini kan probabilitasnya kan 0,727. Karena di atas 0,5, jadi dia diprediksi itu mengalami sakit jantung. Wah, gitu dia. Oke, paham ya? Sudah paham. Nah, jadi sebenarnya kalau di start call sendiri, teman-teman sudah bisa lihat hasilnya di prediction of probability, group and accuracy. Nah, ini dia. Nah, kita bisa lihat yang tadi yang barusan kita hitung itu, ini responden orang yang nomor, kalau kita lihat di modul, orang nomor 25. Kita lihat data orang nomor 25 ya. Sorry, nah ini datanya. Tunggu ya. Nah, orang nomor 25 ini yang tadi. Nih. Jadi, kalau kita lihat di sini, di start call-nya, kita lihat di sini orang nomor 25. Nah, ini dia. Ini kan? Kita hitung tadi nilai, ini kan orang nomor 2 ini predicted. Lihat nilainya di predicted probability. Jadi orang nomor 25 prediksi probabilitasnya kena sakit jantung 0,72747. Sama nggak dengan perhitungan manual kita? Sama, 0,72738. 38 ya. Di sini berapa ya? 72747. Mungkin biasanya masalah apa ya? Masalah pembulatan ya seperti itu. Tapi kalau kita ambil 3 angka di belakang koma, dia sama. Di sini yang nomor 25 itu 0,727. Di sini sama dia, 727. Selebihnya itu mungkin masalah pembulatan. Tapi seperti itulah kita menghitung probabilitas, prediksi probabilitasnya. Nah, kalau kita menggunakan SPSS ya, kita bisa lihat di menu yang ini. Ini kan binary logistik. Kita lihat, kita checklist yang bagian save. Nah, ini dia. Probabilities and group membership. Kita pilih OK. Nah, jadi muncul nih. Nah, ini dia. Ini hasilnya seperti ini. Nah, ini dia. Ini 0,30744. Jadi orang pertama ini kan, orang pertama itu berat badannya 56,42, tingginya 179,49. Maka orang pertama ini prediksi probabilitasnya kena sakit jantung 0,307. Coba kita ganti ya, misalkan. Di sini misalkan nih 56,42 ya. Coba kita 56,42, di sini 179,49. Di sini 179,49. 0,30732. Di sini berapa ya? 0,30744. 0,307 0,44. Dengan start call sama nggak ya? Dengan start call orang nomor 1 sama 0,30744. Cuman ketika kita hitung manual berbeda tipis. Kenapa bisa berbeda? Sama-sama 307 sih sebenarnya kalau kita lihat ya. Iya. Mungkin karena pembulatannya. Bisa aja kita ukur lagi tingkat ketelitiannya, misalkan di bagian ini kita ambil misalkan 8 angka di belakang koma. Jadi dia lebih teliti lagi seperti itu. Nah, jadi teman-teman sudah tahu ya cara menghitung prediksi probabilitas sama melakukan klasifikasi seperti itu. Jadi misalkan nih, ini orang pertama ya. Dia kalau orang pertama ini hasil prediksinya ternyata tidak mengalami sakit jantung ya. Padahal orang sebenarnya juga nggak mengalami sakit jantung. Jadi contoh kayak gini ya cara bacanya ya. Cara bacanya itu misalkan gini. Nih. Orang pertama, ini kan observation ya. Orang pertama pada kenyataannya itu kan tidak mengalami sakit jantung. Tahu dari mana? Kita lihat dari dependent variable-nya. Itu dependent variable itu nilainya kan 0. Kalau 0 tuh nggak kena sakit jantung.
dari hasil prediksi ternyata juga tidak mengalami sakit jantung. Nah, tahu dari mana? Tahu dari predicted-nya, predicted group. Nilainya itu 0. Artinya apa? Artinya hasil prediksi dengan hasil sebenarnya itu sama. Berarti dia hasil prediksinya benar itu. Masih orang pertama, sekarang orang kedua. Orang kedua. Kita coba saja. Orang kedua kan pada kenyataannya tidak mengalami sakit jantung. Dari mana? Ini dependennya nggak sakit jantung. Dari hasil prediksi ternyata juga nggak mengalami sakit jantung nih nilainya. Jadi hasil prediksi untuk orang kedua benar. Woi. Oke, kita coba cari hasil prediksi yang salah tuh yang mana? Nah, ini yang salah di ini. Oh, ini. Ini orang keberapa ya? Orang ke-8. Orang ke-8 nih. Oh, ternyata di orang ke-8. Orang ke-8, ya kan? Orang ke-8 pada kenyataannya dia sakit jantung, dia mengalami sakit jantung. Karena nilai dependent variabelnya 1. Nah, dia sakit jantung nih. Dari hasil prediksi ternyata dia tidak mengalami sakit jantung. Dari hasil prediksi ternyata tidak mengalami sakit jantung, nilainya 0. Ini orang nomor 8. Nah, nih. Artinya apa? Artinya hasil prediksi itu berbeda dengan kenyataannya di orang nomor 8. Jadi ini hasil prediksinya itu salah. Nah, salah. Atau misklasifikasi lah itu ya. Jadi ternyata dia nggak akurat untuk orang nomor 8. Jadi satu yang salah ya, masih satu. Kita hitung lagi. Sekarang orang nomor 9 nih juga salah nih ternyata. Orang nomor 9 itu kan. Orang nomor 9, orang ke-9 kenyataannya mengalami sakit jantung ya, ini yang ini ya. Ini sakit jantung. Tapi dari hasil prediksinya ternyata nggak mengalami sakit jantung. 0. Berarti apa? Berarti hasil prediksinya melenceng dengan sebenarnya. Seperti itu dia. Gagal. Nah, sekarang kita hitung ada berapa hasil prediksi yang benar dan ada berapa hasil prediksi yang salah. Nah, dari situ kita hitung akurasi tingkat akurasi prediksinya. Ternyata dari hasilnya kita bisa lihat di sini. Dari hasilnya akurasinya itu lihat 70% akurasinya. Jadi kita bisa lihat bahwa dari hasil StatCal tingkat akurasi prediksinya sebesar 70%. Berarti udah lumayan oke lah gitu. Jadi persamaan regresi logistiknya ini tingkat akurasinya 70%. Kalaupun mau dipakai di lapangan terserah sih, Anda yakin atau enggak itu terserah. Yang penting di sini tingkat akurasi prediksinya 70%. Di SPSS juga bisa dilihat tingkat akurasinya bisa dilihat di bagian ini dia. Nah, classification table di bagian overall percentage itu 70%. Sama ya hasil StatCal dengan SPSS. 70%. Jumlah orangnya semua ada berapa? Jumlah orangnya semua itu kita lihat ya dari datanya ada 30 orang. Jadi kalau 70% itu berapa ya? 0,7 ya. Ini kan 70% itu kan 0,7 ya. Jadi sama dengan 0,7 dikali 30 orang. Berarti dari 30 orang 21 orang itu berhasil diprediksi secara tepat. Sementara 9 orang, 9 objek prediksinya itu melenceng seperti itu. Nah, jadi teman-teman sekarang udah paham ya, sudah paham gimana cara ngebentuk persamaan regresi logistik probabilitas, gimana memprediksi probabilitas responden mengalami sakit jantung, dan sampai menghitung
akurasi ketepatan prediksi model regresi logistiknya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nantikan video part yang ke-7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.